Halo sahabat R3, selamat datang kembali di video ini. Buat kamu yang baru bergabung, saya sering disapa dengan Mama Bima. Di channel ini saya sering membahas tentang kerahiman ilahi, Santa Faustina, dan jalan-jalan ke kampung mengenalkan kerahiman ilahi. Masih adakah teman-teman yang sering bertanya seperti ini? Saya berdoa kerahiman setiap saat, tapi Tuhan terima tidak ya doa-doa saya itu? Kalau masih ada pertanyaan seperti ini, berarti kamu perlu tahu 3 hal ini. Ada banyak nomor dalam buku harian Faustina yang berbicara tentang berdoa. Tapi untuk menjawab pertanyaan ini, saya hanya mengutip 2 nomor saja, yaitu buku harian Santa Faustina nomor 921 dan 581. Saya akan bacakan saja 2 nomor ini. Yang pertama, nomor 921. Di tanggal 6 Februari tahun 1937, Santa Faustina menulis begini. Hari ini Tuhan berkata kepadaku, putriku, aku mendengar bahwa ada banyak kesederhanaan dalam dirimu. Karena itu, mengapa engkau tidak menceritakan kepadaku segala sesuatu yang terjadi atas dirimu, juga hal-hal yang paling kecil? Ceritakan segala sesuatu kepadaku dan ketahuilah, hal ini akan memberikan sukacita yang besar kepadaku. Aku menjawab, tetapi engkau mengetahui segala sesuatu, Tuhan. Dan Yesus menjawab kepadaku, memang aku tahu, tetapi hendaknya engkau tidak berdalih dengan memanfaatkan kenyataan bahwa aku sudah tahu. Dengan kesederhanaan seorang anak, katakanlah kepadaku segala sesuatu, karena telinga dan hatiku kusendengkan kepadamu, dan kata-katamu menyenangkan hatiku. Lalu di nomor 581, aku akan memberitahukan kepadamu paling banyak hal kalau engkau sedang bercakap-cakap dengan aku di lubuk hatimu. Di sini tidak seorang pun dapat mengganggu kegiatanku. Di sini aku beristirahat dalam suatu taman yang tertutup. Dari 2 kutipan buku harian Santa Faustina ini, saya akan menjawab pertanyaan bahwa saya berdoa kerahiman setiap saat itu, kira-kira Tuhan Yesus terima tidak doa-doa saya itu. Teman-teman, 2 kutipan yang saya ambil dari buku harian Faustina nomor 921 dan 581 itu 2 kutipan yang bisa menjawab pertanyaan tadi. Dari 2 kutipan itu ada 3 hal. Yang pertama itu Tuhan meminta Santa Faustina berdoa. Tuhan Yesus tahu isi hati Santa Faustina, tetapi Yesus meminta Santa Faustina bercerita tentang apa saja yang terjadi sepanjang hari. Santa Faustina katakan, Tuhan tahu kok semua hal tentang saya, tentang apa saja yang saya kerjakan, tentang apa saja yang terjadi pada saya setiap hari. Tetapi Yesus bilang, ceritakan saja tentang semua hal yang kamu alami hari ini. Tanpa ragu sama sekali, Santa Faustina mulai bercerita semua hal. Dan Yesus mendengarkan semuanya. Terjadi dialog atau terjadi percakapan antara Santa Faustina dengan Tuhan Yesus. Dan inilah yang disebut dengan doa. Di poin ini Tuhan Yesus lebih dahulu meminta Santa Faustina untuk berdoa. Jadi segala sesuatu itu Tuhan sudah lebih dulu meminta. Tuhan sudah lebih dulu berkenan untuk meminta kita berdoa. Kalau Tuhan Yesus sendiri yang meminta kita untuk berdoa, itu sudah sangat pasti Tuhan mendengarkan doa-doa kita. Tuhan menerima doa-doa kita. Yang kedua, doamu menyenangkan hati Tuhan. Santa Faustina cerita tentang semua hal yang terjadi dan semua cerita Faustina itu menyenangkan hati Tuhan Yesus. Dengan sepenuh hati, dengan terbuka, mau menerima perintah Tuhan, Santa Faustina dengan senang hati bercerita kepada Tuhan. Kalau hati kita senang,
hati kita tulus mau berbagi, semua yang kita ceritakan atau semua yang kita doakan kepada Tuhan itu akan mengalir dengan lancar ya, tanpa hafalan teks. Biasanya kalau doa yang tulus dari hati itu doa yang tidak perlu pakai teks. Dia akan mengalir terus dari dalam hati dan itu sangat lancar, dan itulah doa yang tulus dari hati kita kepada Tuhan Yesus. Itu sungguh menyenangkan Tuhan. Kalau Tuhan Yesus saja senang mendengarkan cerita atau doa-doa yang mengalir dari hati kita, itu sudah pasti kita juga senang. Jadi dengan sendirinya doa yang mengalir dari kita punya hati, kita berdoa kepada Tuhan, itu Tuhan pasti terima. Yang ketiga, hati kita menjadi taman bagi Tuhan. Hati yang bersih menjadi tempat bersemayam Tuhan Yesus. Jadi ibarat sebuah taman. Taman itu ditumbuhi dengan bunga-bunga yang warna-warni, yang kalau orang lihat itu sejuk sekali, orang lihat itu senang sekali. Itu sama seperti hati kita. Kalau hati kita bersih, hati kita itu sudah melepaskan pengampunan, tidak ada dendam, benci, iri hati, dan seterusnya, hati kita tuh menjadi bersih, hati kita menjadi tempat bersemayamnya Tuhan. Sama dengan taman. Taman kalau bersih, bunga-bunganya juga bersih tanpa ada rumput-rumput liar, tanpa ada kotoran, itu bersih dan akan mengundang kupu-kupu, serangga-serangga akan berdatangan. Sama dengan hati kita, kalau hati kita bersih, tidak punya dendam dan iri hati, benci, itu Tuhan pasti senang dan Tuhan akan bersemayam di dalam hati kita. Kalau Tuhan sudah ada di dalam hati kita, doa-doa kita Tuhan akan dengar, Tuhan pasti terima. Tuhan Yesus itu tahu isi hati kita. Dia bahkan meminta kita berdoa. Pertanyaannya itu, sudahkah kita berdoa dengan tulus dan sungguh-sungguh? Dialog atau curhatan kita dengan Tuhan itu benar-benar tanpa paksaan, tanpa keraguan sedikit pun. Kalau iya, Tuhan pasti senang mendengarkan doa-doa kita. Tuhan pasti terima doa-doa kita. Kalau kita tidak bisa berdoa dengan sungguh-sungguh dari lubuk hati yang paling dalam, masih ada rasa terpaksa, masih ada ragu-ragu, berarti kita sendiri yang menolak rahmat Tuhan. Kita sendiri yang tidak mau Tuhan mendengarkan doa-doa kita. Jadi, kita perlu ingat kalau kita berdoa atau kita curhat kepada Tuhan, doa itu harus tulus, keluar dari dalam hati kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan pasti sangat senang. Tetap terus berdoa dengan penuh sukacita. Tetap terus dekatkan hati kita dengan Tuhan supaya Tuhan mau berdiam di hati kita masing-masing. Jadikan hati kita itu menjadi taman yang indah, menjadi tempat yang baik, tempat yang tanpa dengki, dendam, iri hati, tempat yang penuh pengampunan, tempat yang penuh cinta, sehingga Tuhan Yesus mau bersemayam di hatimu, hatiku, dan hati kita semua. Tuhan Yesus sangat dekat dengan kita, Dia pasti selalu menerima doa-doa kita. Santa Faustina paling suka berdoa. Sejak kecil ia sudah sangat mencintai doa. Banyak waktu digunakan untuk berdoa. Karena doa-doa Santa Faustina itu sangat tulus. Tuhan Yesus bilang doanya sangat menyenangkan hati Tuhan. Sehingga hati Faustina menjadi tempat istirahatnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus rela meninggalkan surga untuk bisa lebih dekat dengan Santa Faustina dan lebih dekat juga dengan kita semua. Lalu mengapa kita meragukan Tuhan? Itu saja teman-teman video ini, semoga bermanfaat dan bisa menjawab pertanyaan tadi. Dan kita ketemu kembali di video selanjutnya. Bye-bye.